Ceban, cerita Babe Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita telah kehilangan seorang guru, seorang ayah, seorang panutan, seorang budayawan, yaitu Babe Ridwan Saidi. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan almarhum Babe Ridwan Saidi diterima amal ibadahnya, diterima amal jariahnya, diterima amal solehnya, dan diberikan oleh Allah surga yang sangat indah. Nah, untuk itu kami dari kru Ceban menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam karena kita kehilangan seorang guru yang telah memberikan kita pembelajaran yang sangat banyak, terutama pada channel Ceban ini. Demikian tadi sekilas biodata dari almarhum Babe Ridwan Saidi. Untuk itu izinkanlah kami menayangkan prosesi pemakaman Haji Babe Ridwan Saidi. Nah, ini jenazah telah tiba dari rumah sakit ke rumah duka dan kemudian disemayamkan di rumah duka tersebut. Para pelayat dan para tokoh banyak yang datang. Itu diantaranya adalah Pak Muzani, terus Pak Haji Oding, terus juga bukan itu dia dari Bamus Betawi tahun 82, kayak gitu. Terus juga para ketua-ketua Ormas Betawi pada hadir saat itu, dan juga kemudian datang Bang Fadlizon. Fadlizon juga datang, dia jadi imam tuh. Nah, Fadlizon itu meminta kita jenazah Babe ini di rumah disolatkan. Ya kan. Habis itu dibawa ke masjid lagi. Kemudian dibawa ke masjid. Tapi sebelum kejadian itu datang Bang Akbar Tanjung. Memang adalah sahabatnya almarhum Babe itu. Dia nangis sejak dan itu nangis benar. Jadi dia begitu luar biasa. Dia merasa kehilangan. Terus tidak berapa lama lagi banyak yang datang juga ya. Sebelum itu datang Kepala Dinas Kebudayaan DKI, Pak Iwan Wardana. Bahkan dia sempat menelpon untuk jajaran-jajaran DKI yang mengurus pemakaman Babe Ridwan Saidi pada saat itu, Pak Iwan Wardana. Bahkan dia juga menunggu kedatangan pejabat Gubernur Pak Heru datang dengan staf-stafnya. Kemudian juga ikut berdoa sama-sama kayak begitu. Nah, pada saat itu beliau juga diwawancara pada saat itu. Nah, kemudian banyak tamu yang berdatangan, karangan-karangan bunga, ya kan? Banyak sekali itu. Ada yang dari HMI juga, orang-orang HMI-nya juga banyak. Orang HMI banyak sekali, termasuk ketuanya ya, ketua HMI yang baru ini. Dan juga datang juga di samping para tokoh ini ada juga dari Forkabi, ada budayawan Betawi atau sastrawan Betawi seperti Yaya Andi Saputra itu datang semua, itu lengkap lah semua ya. Kayak begitu. Dan juga kita juga bisa melihat karangan-karangan bunga yang luar biasa ya. Ada dari Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, ada. Terus juga dari mantan gubernur Pak Anies Baswedan. Terus juga dari para tokoh-tokoh Partai Gelora ya. Tapi bukannya Pak Anies datang malam-malam tuh di sendirian? Ya, ini pas setelah prosesi pemakaman kita pulang, datang ya? Pak Anies Baswedan baru datang, beliau dari bandara. Memang Pak Anies Baswedan itu kan dihubungi oleh Pak Dinas Kebudayaan Pak Iwan Wardana. Memang beliau lagi ada di Solo katanya, tapi dia akan sempatkan kalau
mendarat di Jakarta, dari Berarti bandara hampir dia semua langsung ex-gubernur DKI hadir. hadir dan juga banyaklah kalangan-kalangan yang sangat-sangat begitu mengharu biru kedatangannya gitu ya. Fahri Hamzah juga mengirim karangan bunga, Pak Anies Mata juga mengirim karangan bunga, dan itu banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan rasa duka cita yang mendalam. Dan nggak juga datang karena di keluar kota kan? ya, kalau berkabar juga termasuk dari Pak Rial Yadi ya, Irel itu tokoh Gelora juga mengatakan bahwa Pak Fahri dengan Pak Anies itu sedang berhalangan ya, kayak gitu. Nah, itu setelah kemudian jenazah setelah disolatkan, kemudian dibawa ke masjid. Disolatkan juga di situ. Ya. Imamnya nggak tahu ya. Disolatkan, dan jadi itu ada di samping itu juga banyak tokoh-tokoh Betawi yang ikut menyolatkan. Di sana. Karena tempatnya lebih luas ya. Lebih luas tempatnya ya, kayak begitu. Lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Iya benar. Ada juga mantan anggota DPRD ya, yang dari orang-orang Betawi yang di DKI di samping Bang Haji Oding, ya kan, kayak gitu, Bamus Betawi gitu loh. Nah, begitu kita sampai ke pemakaman, di situ sudah ada namanya Bang Foke, mantan gubernur gitu. Bang Foke, Jimli Asidik, terus juga ada Sandiaga Uno, terus ada juga Pak Dipo Alam, terus ada juga Ketua HMI ada. Terus ada satu pengacara beken lupa namanya. Iya, jadi termasuk bekas deputi gubernur dan wali kota Jakarta Pusat, Ibu Silviana Murni. Silviana Murni. Ya, itu banyak tokoh-tokoh yang datang dan memang luar biasa sambutannya. Dan kalau kita lihat juga dari mereka menyambut almarhum Babe Ridwan Saidi memang semua orang baik. pada banyak bilang gini, Beb. Iya. Kita kehilangan semua tokoh. Semua kehilangan. Dan tidak ada gantinya. Itu tidak ada gantinya. Bahkan bukan tokoh-tokoh itu aja gitu ya. Kita pun Ceban ya kan. Apalagi catatan Babe Ridwan ini itu juga sangat-sangat merasa kehilangan. Karena pada hari Minggu sebelumnya itu kita syuting. Ternyata itu adalah syuting yang terakhir. Tapi juga dia menitipkan pesan. Ada pesan memang. Ya, bahkan beliau juga mengatakan kepada saya, Ceban ini adalah wadah perjuangannya dia. Wadah cahaya buat masyarakat Betawi dan Indonesia. Enjoy banget deh kalau enjoy. dengan Ceban tuh. Wah, dia enggak apa ya, enggak ada beban dia ya. Karena dia mengalir aja seperti itu. Dan kita juga para anggota Ceban ini yang mengcover ya, itu merasa banyak memberikan masukan ya, banyak memberikan pembelajaran gitu ya untuk masyarakat juga ya, untuk masyarakat, untuk kita ya, terutama untuk bahwa kita jangan lupakan sejarah. Ya kan, jangan lupakan sejarah ya kan. Sejarah itu penting. Sejarah itu harus sesuai dengan timelinenya, bukan dongeng ya kan? Bukan kata-katanya, bukan babat. Dia selalu bilang kalau sejarah dicampur dengan babat, sejarah dicampur dengan dongeng, aneh kagak beli itu dagangan. Itu omongan Babe. Jadi dia selalu pesan seperti itu. Jadi tapi dia ada bukti sih. Dan itu memang dia punya bukti. Susah ya kan? Dia punya bukti. Jadi sesuatu yang tidak pernah masuk ke logikanya dia, itu nggak pernah dia bilang, ibarat dagangan dia nggak pernah beli. Benar. Ya kan? Dan ini sangat luar biasa. Babe juga adalah bukan hanya tokoh, kalau istilah dia ya. Tokoh kemarin sore gitu. Kita juga jadi agak ketawa juga nih kalau ingat leluconnya Babe ya. Babe tuh kadang-kadang dengan ketawanya kita tuh kadang-kadang sedih dan kita juga nelangsa ya. Tapi kalau ingat ketawanya Babe kita jadi ketawa. Wah, ketawanya nggak ada duanya. Iya, dan itu yang aneh pikir ya. Waktu dia terakhir pertama dia telepon, dia menanyakan kapan mau tayang. Soalnya begini, dia mau menayangkan ya tentang Tenabang dan sekitarnya. Dia juga bicara ngomong soal karet. Ya, daerah karet Bifak, karet Tengsin, karet Pasar. Ditanya. Ya, sampai itu batasannya di mana. Dan ternyata Babe berpulangnya dimakamin juga di karet Bifak. Iya, waktu ente pada sholat. Iya. Aneh kan berdua nih. Iya. Dia bilang dia orang mau minta nasional, dia bilang gitu. Ada kalau ikut ketawa juga ya. Ada ikut. Iya, emang dia mau sih kesana, tapi gitu, ini aja dulu dah katanya. Iya benar. Terus bilang mana? Kita ngomonginnya Tanah Abang. Iya.
bisa ke kebun sirih, bisa ke karet. Karet betul. Ataunya bener-bener stok di karet, kita semua nganterin dia. Iya, nganterin dia karet bifak ya. Dan memang ini di luar daripada apa yang dugaan kita. Kalau sudah Allah berkehendak, untuk siapapun juga akan kembali ke sana kayak gitu. Cuman yang terakhir dia telepon saya itu pada malam Jumat. Dia setelah itu habis pulang dari perhelatan yang namanya Islah ya antara dua bamus ya kan, yang terus yang disebut Majelis Amanah Kaum Betawi. Itu dia pun yang berdiskusi dengan saya, nama apa yang cukup. Dia tidak mau memakai adat. Karena menurut dia adat itu sangat berat. Kalau ya, karena kurang-kurang kuasai. Oh iya, kalau kurang-kurang menguasai, karena dia mengatakan dari ketua adat Betawi dari yang namanya Asmat bin Asba yang dia sebutkan, itu aja udah hampir 300-an tahun gitu ya, 200-300. Kemudian Kong Haji Raidin dia bilang gitu. Itu aja udah 100 tahun, ya kan? Nah, itu tenggang waktu, jarak itu jauh banget gitu loh. Iya benar tuh. Nah, sekarang kalau kita pakai adat, siapa yang mau ngejelasin? Nah, ini kan banyak missing link yang artinya rantai yang terputus. Nah, masyarakat sendiri tidak tahu. Nah, sebetulnya ini adalah Babe itu kamus berjalan sebetulnya. Banyak orang bilang begitu sih. Iya, dia kamus berjalan. Tajam. Dan tajam. Dan dia berani mengobrak-abrik sejarah yang dianggap mapan sekarang. Iya benar. Dia berani mengatakan dan dia punya bukti dan dia punya konstruksi timeline terhadap sejarah itu gitu loh. Nah, dia minta supaya ini sejarah kenapa gak ada yang mau lempengin sih? Nah, itu dia. Itu dia selalu bilang kesian anak cucu kita, ya kan? Kalau sejarah itu dicampurin sama cerita-cerita, sama mistik-mistik, sama dongeng. Nah, itu Babe sering ngomong begitu. Katanya tuh jadinya. Katanya dan juga itu kan pembodohan. Sampai mau kapan ini bangsa bisa jadi benar? Karena apa? Konstruksi berpikirnya itu salah. Nah, itu kayak begitu tuh. Iya, itu dia emang juga sih sebenarnya. Ya, sekarang kita juga kan benar-benar dalam berduka ya teramat. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa nerusin tongkat estafet Babe. Insya Allah. Ya. Memang juga dalam untuk penayangan yang akan datang ini kan masih ada tiga ya yang masih harus kita yang harus kita tayangkan dan itu yang ya mudah-mudahan ini sebagai tribut mungkin tribut Babe Ridwan Saidi ya, apalagi kadang-kadang memori kita baru menangkap seorang itu udah nggak ada kan begini ya. Dia selalu mengatakan kita nggak tahu apakah itu tanda-tanda mau pergi. Pertama, kok dia waktu kita mau menayangkan juga tentang kuliner, ya kan? Tentang kuliner Betawi gitu loh. Dia menguasai juga nih almarhumnya. Nah, tapi kok dia meminta Tanah Abang dulu dan karet, kebun sirih dan sekitarnya. Itu dia. Kenapa tuh? Dia bilang itu. Karet pasar kan di sini, karet ke Bembem, kemudian karet Tensin, terus ini karet bifak, gitu loh. Kan kita nggak pernah menyangka itu. Terus dia selalu pesan, inilah tempat terakhir, bukan terakhir, inilah tempat saya sekarang di Ceban ini untuk memberikan satu pemikiran-pemikiran demi Betawi dan demi bangsa Indonesia. Benar. Jadi kalau ngomong ke data ya, makanya saya dalam 11 tahun bergaul dengan Babe, dia itu sampai ingin tahu apa sih itu Gunung Padang, datang. Kemudian ke Cipari, Kuningan. Di situ ada kubur batu, sarkofagus, sama kita juga, sama saya berangkat. Kemudian juga ke Batu Jaya, ya kan, situs Batu Jaya yang ada di Kerawang, Cibuaya, terus juga ke makamnya Seyusa yang ada di di Tangerang. Berarti untuk kelanjutannya mudah-mudahan ente masih bisa tuh nerusin yang belum sempat kemarin diinin, ntar misalnya cerita Batu Jaya. Ya, bisa juga. Kita juga apa yang makamnya Sejen. Artinya itu bukannya klinik, tapi dia coba mencari mata rantai. Termasuk terakhirnya dia berjuang dan kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pak Iwan Wardana dan stafnya, kemudian disetujui oleh Pak Anies, dia ingin natif Betawi ini terpampang lagi menjadi jalan di Jakarta. Jadi ada artinya. Iya, jadi itu saya rasa kenang-kenangan dia karena pada saat itu kita datang kan di mana di
Setu Babakan. Nah, kita datangkan. Yang ngasih lukisan tuh ya? Saya juga sebagai ucapan terima kasih saya kasih, dan juga saya sumbangkan lukisan. Dan itu Babe juga bilang benar itu, karena orang Betawi itu harus tahu berterima kasih. Itu yang kita sedih ya, yang kita juga ya haru gitu, tapi dia tetap berjiwa besar dan dia juga karena prinsipnya itu dia mau prinsip meluruskan sejarah. Ya, meluruskan sejarah. Jadi bukan soal duitnya sebenarnya. Bukan. Dan buku-bukunya juga banyak ya, terbit ya, termasuk Golok Wa Item, kita sampai ke Sumedang ya, meneliti ke sana sampai ke daerah Pasek tuh, kita masuk ke situs-situs itu gitu loh. Itu daerah Sumedang, antara Sumedang Cirebon. Itu dia bilang katanya ada situs, terus ada bagaimana dulu tentara Mataram, ya kayak gitu tuh, sampai juga ke Gunung Raja Mandala, sampai ke Sungai Cigetih gitu loh katanya itu. Jadi kita datengin tempat-tempat itu. Itu yang habis ini kita akan bercerita ke situ. Mudah-mudahan kita bisa nerusin dah ceritanya Babe ya. Ya mungkin Babe tidak tergantikan. Iya, tapi mudah-mudahan kita sebagai ensiklopedi Babe tidak tergantikan. Apalagi dalam penayangan Ceban ini dia berpesan ya kan, agar Ceban ya kan, channel Ceban cerita Babe Ridwan Saidi harus menjadi cahaya Betawi. Dan itu harus terus. Dia ngomong terakhir tuh? Iya, dia bicara. Artinya dia pun juga bicara begitu gitu. Ya saya bilang insya Allah Cang, ini memang suatu hal yang bisa kita lanjutkan. Itu yang saya selalu bicara sama dia. Mudah-mudahan kita dikasih sehat lagi. Mudah-mudahan kita juga dikasih sehat dan nanti kita juga bisa selalu saling berbagi. Apalagi dengan catatan-catatan Babe yang sangat luar biasa. Juga buku-bukunya dia kayak begitu, kayak gitu. Kita akan meneruskan dalam artikan menjadi sebuah cerita, mungkin juga dengan nafsu-nafsu lain ya. Tetap pada dasarnya di Ceban ya, di cerita Babe Ridwan. Gitu ya. Saya rasa cukup ya, kayak gitu ya. Yang mudah-mudahan Babe Ridwan Saidi, almarhum Babe Ridwan Saidi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang layak di sisinya. Diluaskan kuburnya. Diluaskan kuburnya. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.